Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami ketika kami istirahat tidur. Pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dan Engkau memberi kami kesempatan untuk ada di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Marilah kita membaca bersama-sama. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Judul renungan di pagi hari ini, Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga menggenapi apa yang sudah difirmankannya dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Tuhan Yesus naik ke surga karena Yesus sendiri berasal dari surga. Tuhan Yesus naik ke surga karena Dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu saudara dan saya. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menolong orang-orang percaya. Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus yang naik ke surga juga berjanji akan datang dengan cara yang sama. Nah saudara-saudara, Yesus telah naik ke surga. Yesus naik ke surga memberikan kepada kita sesungguhnya pengharapan yang baru. Jadi kita sesungguhnya tidak perlu takut lagi karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kita harus memiliki semangat dan sukacita seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka berpisah dari Tuhan Yesus dan mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka sujud, menyembah, dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus Kristus telah berjanji tidak akan meninggalkan mereka. Dan Yesus juga berjanji tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, sambil menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerjakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dengan tekun beribadah. Kita tekun bersaksi, kita tekun melayani, kita tekun melakukan yang baik dan yang benar. Kita harus meninggalkan dosa dan terus melatih diri kita sambil terus berjaga-jaga supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita semua dalam keadaan siap. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus telah naik ke surga, telah menyediakan tempat bagi kita, telah mengaruniakan dan mencurahkan Roh yang kudus kepada kita, dan berjanji akan datang kedua kalinya menjemput kita
sesaleh-salehnya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih karena Tuhan berjanji akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja, menyambut dan menyongsong kami saleh-salehmu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempersiapkan hidup kami, supaya ketika Tuhan datang, kami boleh menyongsong kedatangan-Mu di awan-awan. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, saat ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Sola Fide Sentani dan juga para simpatisan. Begitu juga saudara-saudara kami yang ikut dalam renungan di pagi hari ini. Tuhan kiranya akan menolong kami hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga kami. Tuhan sertai dan berkatilah kami. Kiranya sukacita dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai suami, istri, sebagai anak-anak. Berkati usaha dan kerja kami, pelayanan kami. Tuhan terus tolong kami supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang mewartakan tentang kabar baik bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Jika saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, bagikanlah bagi sesama, saudara, sahabat, dan teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.